Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Amin ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerakan bumi. Simak baik-baik videonya, jangan lupa siapkan catatanmu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai benda-benda langit yang menjadi anggota tata surya, yaitu matahari sebagai satu-satunya bintang di tata surya, kemudian ada juga planet, satelit, asteroid, komet, meteor, meteoroid, dan meteorit. Ya, kali ini kita akan belajar tentang gerakan bumi, yaitu rotasi dan revolusi. Kita juga akan belajar bagaimana pengaruh rotasi dan revolusi terhadap kehidupan di bumi. Bismillah, kita mulai pelajarannya ya. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Ingat, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Perhatikan animasi berikut ya. Sekedar kalian tahu, poros bumi itu tidak tegak lurus ya, tapi miring 23,5 derajat. Jadi tidak tegak lurus. Nah, apa itu revolusi? Nah, revolusi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Coba perhatikan animasinya, bumi mengelilingi matahari. Dan ingat-ingat, matahari posisinya tidak benar-benar di tengah orbit bumi ya. Jadi dia cenderung ke salah satu sisi ya. Sehingga kadang-kadang bumi itu jauh dari matahari dan kadang-kadang dekat dengan matahari. Kita lanjutkan. Apa pengaruh rotasi bumi terhadap kehidupan kita? Nah, karena satu kali rotasi makan waktu 24 jam, maka pengaruhnya adalah apa-apa yang berulang setiap 24 jam, yaitu terjadinya siang dan malam. Yang kedua, pembagian daerah waktu. Jadi, kalau di Surabaya orang-orang sudah boleh berbuka puasa, maka orang-orang di Jakarta harus menunggu 15 menit lagi untuk berbuka puasa. Kemudian, pengaruh yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Jadi, kadang-kadang matahari tampak bergerak dari timur ke barat, ya, padahal enggak. Ya, kita sampai ke pengaruh revolusi, ya. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365,25 hari atau 1 tahun, ya. Maka pengaruhnya adalah apa-apa yang berulang setiap 1 tahun. Di antaranya pergantian musim. Di negara 4 musim, ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kalau di negara yang di dekat Katulistiwa, cuma ada musim kemarau dan musim penghujan. Berulang setiap tahun. Kemudian, adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Tahukah kamu pada musim panas, siang jauh lebih lama daripada malam? Kemudian, pengaruh berikutnya adalah pergantian kenampakan rasi bintang. Gugusan bintang di langit berganti posisinya ya. Nah, pengaruh keempat adalah gerak semu tahunan matahari. Seolah-olah matahari tampak di bawah Katulistiwa dan kadang-kadang tampak di atas Katulistiwa. Mengapa musim berganti? Perhatikan posisi bumi pada bulan Desember. Bagian utara bumi, baik siang maupun malam, jauh dari matahari, sehingga suhunya menjadi dingin. Saat inilah terjadi musim dingin. Sebaliknya, pada bulan Juni, siang dan malam akan terasa panas, karena bagian utara bumi dekat dengan matahari. Nah, setiap tahunnya akan berganti ya antara musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Paham? Bagaimana kondisi bumi di bagian selatan? Oke, perhatikan lagi posisi bumi di bulan Desember. Ketika belahan utara mengalami musim dingin, maka belahan selatan mengalami musim panas. Begitu juga dengan ketika bulan Juni, ya.
saat belahan bumi utara mengalami musim panas, maka belahan bumi sebelah selatan mengalami musim dingin. Jadi belahan bumi utara dan selatan musimnya berkebalikan. Mengapa siang dan malam berbeda lamanya? Pada bulan Desember, bagian bumi sebelah utara mengalami musim dingin. Siang dan malam jauh dari matahari. Jadi, matahari sebentar saja menampakkan diri. Jadi, malamnya lebih lama. Kebalikannya, di bagian selatan, dekat dengan matahari, maka matahari hampir tampak sepanjang hari. Siangnya lebih lama. Inilah sebabnya kenapa siang dan malam kadang-kadang pendek dan kadang-kadang panjang. Ya, sekarang kita jawab mengapa kenampakan rasi bintang berganti. Ya, kalian pernah kan lari atau berjalan berkeliling lapangan? Ya, tentu saja pemandangan yang kalian lihat berbeda. Begitu juga dengan bumi. Ketika beredar mengelilingi matahari, maka rasi bintang yang tampak akan bergantian. Ini dia ringkasan materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Tahukah kamu, dalam bidang astronomi, ilmuwan Islam jauh lebih maju daripada ilmuwan Eropa. Sejak abad keempat sebelum Masehi, orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Dan ini diyakini oleh orang-orang Eropa dalam kurun waktu yang sangat lama. Kopernikus dan Galileo adalah ilmuwan barat yang hidup di abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Mereka mendapatkan perlakuan sangat tidak menyenangkan karena mengikuti pendapat para ilmuwan Islam yang bukunya banyak diterjemahkan dan disebarkan di Eropa sejak awal abad ke-14. Padahal, seorang ilmuwan Muslim bernama Al-Batani yang hidup pada abad ke-7 Masehi sudah berhasil menghitung waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari secara sangat akurat ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dia pelihara dan atur segala sesuatu dengan begitu sempurna. Selayaknya lah kita taat padanya. Sekian dari Bu Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.